وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبالتمم الخير. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا إلى الجنة. ومن خرج وقال أيضا ومن خرج من بيته ليتعلم علما فكان في سبيل الله حتى يرجع. Siapa orang yang keluar dari rumahnya tidak lain niatnya untuk mencari ilmu atau duduk di majelis ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Kalau dalam ayat, jika dia meninggal, maka dia meninggal dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam jihad fisabilillah. Maka meninggalnya mati syahid. Sudah kita jelaskan ya. Syahid ada dunia akhirat, ada syahid akhirat. Nah yang ini syahidnya syahid akhirat ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita masih diberikan waktu kesempatan untuk menghirup udara segar dengan gratis tanpa bayar. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka pertama mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kalau dua nikmat ini tidak disyukuri, maka akan hilang dari hati kita, dari dada kita, sehingga kalau meninggal tanpa membawa iman, alhamdulillah. Itu hadisnya ada dalam riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan melalui Sa'id bin Zubair, ya'ti ala ummati zaman yafiruna minal ulama fayabtaliyahullah bisalasati baniyat. Akan datang pada umatku, umatku itu dijelasan kemarin, umatku itu adalah orang Islam. Sebab kalau yang tidak Islam bukan umat Nabi, walaupun adanya di masa Nabi, setelah Nabi, di masa Nabi atau setelah Nabi SAW ya. Kalau tidak beriman ya tidak dianggap umat Nabi. Yafiruna minal ulama, umat banyak yang lari dari ulama, banyak yang enggan hadir duduk bersama ulama, atau bahkan pembenci ulama gitu. Wa yabtalihullahu bisalasatil baliyat. Allah akan coba, akan uji mereka dengan 3 ujian.
Yang pertama, yarfa'illahu barakatan min kasbihi. Allah akan hilangkan keberkahan dari usaha mereka. Hasil kerja mereka gak berkah. Yang kedua, wasallata alaihim sultanan zaliman, dan Allah akan angkat di antara mereka pemimpin yang zalim. Alhamdulillah. Ini di antara ujian orang-orang yang lari dari ulama. Dan yang ketiga, wa kharaja minad dunya min ghairi iman, dan dia akan keluar dari dunia, maksudnya meninggal gitu ya. Dia akan meninggal tanpa membawa iman, artinya nanti dalam keadaan kufur gitu ya, subul khatimah, nauzubillah min dzalik. Dan tiga-tiganya ini tidak ada semua. Sekarang ini tiga-tiganya sudah dirasakan oleh kita. Pertama, orang yang hasil usahanya gak berkah, banyak sih duitnya, triliunan, tapi gak ada membawa ketenangan dalam hidup, tidak menambah kebaikan buat mereka. Karena berkah itu kan bertambahnya kebaikan. Punya uang misalkan 100.000, itu bisa menambah kebaikan dia, dinafkahi keluarganya untuk hari itu cukup ya, membeli seliter beras umpamanya, lauknya, dan ada sisanya bisa dia infakkan, ya sedekah. Nah, itu harta yang berkah ya. Jadi selain dia bisa konsumsi untuk diri dan keluarganya, masih bisa untuk diinfakkan. Itulah harta yang berkah. Jadi bertambah-tambah keberkahannya, kebaikannya gitu ya. Itulah harta yang berkah. Sekarang kan juga banyak orang yang uangnya banyak, tapi untuk dinafkahkan kepada yang baik berat gitu ya. Berat, susah. Itulah pertanda harta yang tidak berkah. Yang kedua, akan wasallata alaihim sultanan zaliman, akan diangkat di antara mereka itu pemimpin yang zalim. Udah kita bahas sebenarnya apa itu zaliman gitu ya. Pemimpinnya kayak adil, zalim gitu. Alhamdulillah. Udah sayang rakyat ya, zalim. Ini gara-gara kita gitu ya. Gara-gara kita nggak mau dekat-dekat dengan ulama, diajak ngajinya susah ya. Se-RW bayangkan, enggak se-RW mungkin dari 1 sampai 6 atau 7 ya. Dan 1 sampai RT 7. Masa yang hadir ke majelis taklim terus begini gitu ya. Ini pertanda nggak mau datang ke majelis taklim. Datangnya aja udah memberi pahala, apalagi dapat ilmunya, apalagi bisa diamalkan, kan begitu. Nambah-nambah. Ini pertanda kenapa kita hari-hari ini, akhir-akhir ini diberikan pemimpin yang gak adil, ya karena ulah kita.
Yang pertama, meninggal dalam keadaan tidak berbuat baik, ya, lagi maksiat meninggal, ya, itu banyak sekarang, ya, yang meninggal ketika sedang maksiat, itu suul khotimah, artinya penghabisan yang buruk, suul buruk, khotimah penghabisan. Jadi penghabisan hidup yang buruk gitu ya. Makanya doa husnul khotimah itu bukan ketika orang sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, bukan seperti yang pernah disampaikan oleh khatib Jumat waktu itu Pak Haji ya. Haji itu pernah nyampaikan bahwa doa husnul khotimah itu hari ini ketika kita sedang masih hidup, kita minta, ya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, ya Allah, aku mohon kepadamu mati dalam keadaan baik. Kalau nazomnya ada, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, husnil khatimah, ya Allah, dengan nama ibadah saya mudah-mudahan saya husnul khatimah. Yang ada sholat kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Atau habis baca Quran kita baca, habis ngaji kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu jadi husnul khatimah itu bukan ketika orang sudah meninggal baru kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah, kelewat. Ketika masih hidup husnul khatimah. Jadi bagaimana bisa husnul khatimah? Ada yang lainnya susah, ada yang baik juga susah. Nah, ada sekalian. Jadi 3 bencana bagi mereka yang tidak mau dekat dengan para ulama, dan bencananya besar sekali. Dicabut keberkahan usahanya, dijadikan pemimpin di antara mereka pemimpin yang zalim, dan meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini, di majelis ini, dan tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa dekat dengan para ulama, ya. Karena yang kita bicarakan, yang kita bahas adalah ilmunya para ulama yang nyambung nanti kepada Rasulullah SAW. Walaupun yang kita baca hadis kan dari ulama juga gitu ya. Kalau nggak ada ulama hari ini kita nggak tahu hadis. Jadi kalau pada orang bilang kita langsung ke Rasulullah itu bohong. Kita tahu adanya hadis itu baik, hadis itu sahih dari siapa? Kan gitu. Dari ulama ahli hadis. Nggak bisa kita langsung kepada Rasulullah. Emang kita sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi gitu ya. Nah, kita harus nyambung ke ulama dulu baru kepada nanti kepada Rasulullah gitu. Jadi pesan berantai lewat hadis. Baik hadirin, kita sampaikan hadis pada hari ini dari Ibnu Majah, seorang ulama ahli hadis. Ahli hadis itu artinya orang yang ngerti tentang hasan sahihnya hadis, dan dia hafal runutnya sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah, ya. Jadi terus gitu nyambung. Nah, karena sekarang sudah banyak dibukukan, ditulis kitab-kitab hadis itu, ya.
seperti Ibnu Majah itu dalam musnadnya, musnad Ibnu Majah. Abu Daud dalam musnadnya, ya. Atau ada juga yang bilang Sahih Abu Daud, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, sekarang kita bicarakan hadis dari Ibnu Majah. Hadis ini sahih, ya, derajatnya. Yang beliau ambil bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, Abbas itu paman Rasulullah. Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas, gitu. Siapa? Abdullah, namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini setelah kita jelaskan sejarahnya, beliau lahir ketika Nabi masih di Mekah, ya. Dan beliau ketika usia 10 tahun diajak hijrah ke Madinah. Jadi masih main-main, gitu ya, 10 tahun masih main-main. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk pakar tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Karena beliaulah orang satu-satunya yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia, Abdullah bin Abbas, orang yang tahu faqih, mendalam ilmu agamanya, dan tahu tentang tafsir Al-Quran, takwil Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenapa radhiyallahu anhu? Karena dua, Abdullah dan Abbas, dua-duanya sahabat Nabi dan sekaligus keluarga Nabi. Abbas paman Nabi, Abdullah sepupunya, sepupu Nabi. Itu termasuk keluarga min ahlil baitin Nabi, termasuk keluarga Nabi. Beliau pernah mengatakan, salah satu la turfa'u lahu salatuhu walau shibran min ra'sihi rajulun. Ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak naik dari atas kepalanya walaupun 1 jengkal. Berarti enggak naik, karena amal baik itu kan yarfa'u, akan naik, gitu ya. Naik ini bisa ke atas, bisa naik derajat dan seterusnya, gitu ya. Dan tidak bisa kita pahami kalau begitu Allah di atas, enggak juga, gitu. Kalau Allah di atas, yang paling dekat dengan Allah siapa? Pilot pesawat terbang, ya enggak? Karena dia paling atas adanya. Begitu pemahamannya, enggak kan? Ya. Jadi enak jadi pilot, dekat dengan Allah. Kalau mati, dekat dengan Allah. Kalau kita maknai bahwa Allah itu di atas, benar-benar di atas, gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Di atas itu berarti Allah di atas segala-galanya, di atas kedudukan makhluk, ya. Makhluk Allah yang paling besar adalah Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Yang nomor 2 kursi, yang nomor 3 baru langit, baru bumi, ya. Jadi Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Makanya ada ayat Rabbul Arsyil Azim, kan? Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang menciptakan arasnya yang besar. Kursi nomor 2 setelah arsy.
Ayatnya ada ayat kursi yang kemarin direbutin berebut kursi DPR ya. Ini rebutin yang kalau udah duduk di situ tuh nggak mau turun ya, walaupun rela dia nyuap sana sini, walaupun ada ahli fikih boleh ya nyuap orang untuk memilih kita boleh kalau kitanya soleh gitu. Kalau kitanya soleh. Menurut salah satu ahli fikih Imam Mawardi ya, beliau termasuk ahli fikih siasat. Jadi boleh menyuap orang untuk memilih kita kalau kita nggak bisa mendapatkan suara mereka tanpa membayar mereka, dengan catatan kita itu soleh, berbuat baik, adil dan seterusnya. Tapi kalau zalim ya haram gitu. Jadi menyuap orang untuk memilih orang yang zalim haram. Sebab kan pertarungan antara orang yang zalim dengan orang yang adil sekarang nyata jelas. Maka orang-orang yang soleh, yang baik, yang kredibilitasnya tinggi terhadap kepemimpinan, dia boleh menyuap orang untuk memilih dia, karena dia akan memperjuangkan kebaikan, keadilan. Boleh. Nggak masuk ke dalam golongan ar-rasi wal murtasi benar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Kalau yang begitu tuh itu yang udah nggak boleh, kemudian dia suap biar jadi boleh. Nah itu yang udah jelas salah disuap biar jadi benar. Nah itu yang haram. Ar-rasi wal murtasi benar. Orang yang menyuap dan disuap masuk neraka. Tapi kalau kita soleh boleh. Kita mau jadi pemimpin RW misalnya ya, kita niat baik untuk menjadi pemimpin yang baik, yang saleh, dan sudah terlihat dalam akhlaknya sehari-hari dan seterusnya. Boleh kita menyuap orang, ajak orang dengan kita berikan sesuatu agar milih kita, boleh. Dengan catatan itu kitanya harus baik, harus saleh. Tapi kalau enggak, jangan. Jadi haram. Kita kembali. Jadi makhluk Allah yang paling besar itu aras, kemudian kursi, barulah langit. Ya semuanya itu makhluk Allah, baru bumi ya. Kalau dalam hadis kursi, aras itu bagaikan sebutir telur yang ada di padang pasir di antara makhluk Allah yang lain. Sebutir telur itu aras ya, atau kursi ya. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain hamparannya gitu ya. Seperti itu. Nah kalau aras lebih besar lagi. Kalau menurut ilmu antariksa yang paling besar itu katanya matahari, bulan, baru bumi, galaksi. Kalau menurut Quran, aras, kursi, baru langit, baru bumi dan seterusnya. Kita kembali. Ada 3 golongan orang yang nilai sholatnya tidak naik walau sejengkal dari atas kepala. Pertama, rajulun amma qaumin wa huwa karihun. Seorang laki-laki yang jadi imam padahal tidak disukai oleh makmumnya. Jadi
Jadi orang yang mengimami sholat yang dibenci makmumnya, itu sholatnya nggak diterima. Dibencinya karena dua faktor. Faktor yang dua-duanya syar'i, faktor akhlak dan faktor syariat. Faktor akhlak, dia kurang takwanya, masih suka kepada hal-hal yang nyerempet-nyerempet haram, boleh dibenci. Bencinya karena itu, bukan dibenci karena fisiknya atau karena duitnya, bukan. Ya. Jadi dua faktor itu. Masih suka ngumpul-ngumpul sama ahli gopil, jadi imam. Masih suka gaplehan, masih suka apa? Ya nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi imam. Orang sebel ngeliat itu nggak diterima sholat. Itu akhlak ya, dari sisi akhlak. Jadi orang jadi imam harus makmumnya yang senang. Di antaranya, saya pernah dulu lagi kecil, waktu kecil masih ngaji lah, masih belajar. Sekarang itu belajar masih gitu. Ada salah satu khatib Jumat itu melakukan kesalahan. Kalau tidak salah, dia jadi bos pemancingan. Dulu Pak masih tidak ada pemancingan, bukan sekarang aja ramai, tapi sekarang makin ramai gitu. Bos pemancingan. Begitu kiai saya tahu dia jadi khatib dan jadi bos pemancingan, langsung Pak, nggak boleh lagi kamu jadi khatib Jumat. Kan pasti sholatnya nggak diterima, khutbahnya batal, pasti orang-orang akan benci sama dia. Bos pemancingan jadi takmir masjid. Itu akhlak, karena kan benar itu, mancing bayar dulu, terus mancing dapatnya belum tentu, kan gitu. Ya nggak, menjadi riba ya. Jadi judi. Judi itu kan sesuatu yang apa namanya? Untung-untungan gitu bahasa kita ya. Untung-untungan. Di judi mau kalah menang ya untung-untungan aja gitu. Spekulasi. Spekulatif. Itu judi. Ya. Makanya sesuatu yang spekulatif itu haram hukumnya. Nah, dengar salah satu khutbah Jumatnya, khatibnya itu seperti itu, langsung Pak dipecat. Dipecat, nggak boleh jadi khatib Jumat sampai dia bertobat kepada Allah SWT, berhenti dari amalannya gitu terjadi. Kita kan sekarang sembarangan baik, sembarangan aja ngangkat khutbah khatib Jumat, kita nggak tahu akhlaknya gimana, kualitasnya kayak apa, nggak tahu. Tanggung jawab itu yang jadi apa, yang memberikan referensi. Ini dari saya, khatib dari saya, ini tanggung jawab. Kalau khutbahnya kemudian jadi batal, jadi nggak benar, tanggung jawab yang bawa, bukan ketua DKM ini. Ketua DKM nggak tahu gitu. Menyetujui DKM. Kan ditanya dulu referensi ente betul tahu nih, iya, tanggung jawab, iya. Jadi tanggung jawab dari bawah gitu ya. Apa dibelain kan? Jadi harus hati-hati. Jadi seorang imam yang dibenci makmumnya nggak diterima sholat. Atau karena syariat, rukun syarat rukun sholatnya kurang, terus makmumnya nggak benar nih, sebel. Nah itu juga rukun sholat ada berapa? Ya,
Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Hafal ya? Karena dari kecil kita sudah diajarin. Iya. Tak betul. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli gitu ya. Nanti ada sunnahnya, sunnah hayat, sunnah af'al gitu ya. Af'al. Apa kita? Ya. Nah yang 17 itu tumakninahnya dipisah-pisah. Kalau yang 13 ruku dengan tumakninah kan rukun. Ruku dengan tumakninah. Jadi 13 nggak disebut tumakninahnya, langsung di ruku gitu ya. Terus i'tidal dengan tumakninah. Apa tumakninah? Berhenti sejenak dari bergerak, pindah gerakan, berhenti dulu. Nah itu tumakninah. Kan ada orang sholatnya kayak matok gabah di petuk gitu, cepat sekali. Nggak benar. Khususnya kalau tarawih, Pak, ada yang sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Kayak apa sholat? Pernah lihat videonya nggak, Pak? Saya pernah, Pak, berapa kali lihat video ini di daerah sana tuh. Ya. 7 menit 20 rakaat, kayak apa gitu sholatnya? Kita yang sebelah saja hampir setengah jam dia. Itu dia 20 rakaat 7 menit. Asal gerak aja. Nah, ini nggak tumakninah. Nah kalau kurang tumakninahnya, batal mengurangi rukun namanya. Ya. Kalau qauli ucapan Allahu Akbar-nya nggak benar. Allahu Akbar. Benar kan? Allahu Akbar. Salah. Mestinya Allahu Akbar, karena lam tasdid itu harus ditahan sebentar. Allahu Akbar gitu. Ya. Kalau Allahu Akbar A-nya hilang, hamzahnya, rukunnya kurang, salah. Ya. Itu jadi batal. Jadi gara-gara syariat makmumnya jadi sebel, benci, maka sholatnya enggak. Atau rukun syaratnya sih bagus, cuma kepanjangan bacaannya. Sebel juga, Pak ya. Imam apa sih bacaannya? Karena di zaman Nabi itu pernah terjadi, ya. Sahabat Jabir mengimami sholat zuhur. Yang dia baca surah Al-Baqarah. Dari ayat 1 sampai akhir, Pak. Sampai ayat 5 sih penting. Tidak, bisa kita sampai ayat 5 penting gitu, Pak. Sampai ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Penting 5 ayat. Ini dari ayat 1 sampai 286. Berapa jam? Sehingga ada seorang makmumnya, dia keluar tuh parokok. Saya mau nyiram kurma ini, kurma kering kurma saya ini. Dia keluar, akhirnya dia sholat sendiri. Kan nggak boleh, Pak. Mufaraqah dari makmum, dari imam itu nanti dibilangnya munafik. Begitu dia selesai sholat, dia siram kurmanya, tapi dia nggak ikut imamnya kebanyakan kepanjangan bacaannya. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, jadi Jabir imam di sholat saya bacanya surah Al-Baqarah, padahal saya mau buru-buru nyiram kurma, buru kering kurma saya. Saya mufaraqah, saya keluar dari jamaah. Itu nggak boleh, haramnya. Nanti jadinya munafik. Walaupun ada sebagian ulama bilang mufaraqah boleh, asal jangan kelihatan. Namanya
sholat sendiri dalam hati, tapi tetap dia mengikuti gerakan imam di tubuh parokok. Nah itu boleh, tidak dapat nilai jamaah, dapatnya nilai sholat sendiri, ya, karena dia baca sendiri, gerakannya aja ngikutin imam. Nah itu kalau masih begitu boleh, ya. Cuma kan sayang Pak, ya, sayang 27. Kalau sendiri kan 1 nilainya, kalau jamaah 27. Nah kalau bacaannya kepanjangan, makmumnya juga jadi sebel, enggak diterima juga sholatnya. Ya karena kata Nabi, ija amma qaumun fal khaffif salat. Apabila kamu mengimami kaum, maka ringankan bacaannya, ringankan sholatnya, jangan terlalu panjang. Akhirnya Jabir dipanggil, wahai Jabir, kamu membuat fitnah dalam agama. Ya, kalau kamu membaca, bacalah Sabbi isma rabbikal a'la wal ghasyiyah. Kalau enggak panjang dikit gitu ya. Itu sependek-pendeknya Nabi ngajarin ayat begitu. Sabbi isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Makanya banyak yang dibaca sama imam-imam itu karena Nabi seringnya baca itu pada sholat Jumat. Sabbi isma rabbikal a'la atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Itu paling pendek kata Nabi. Kalau kita paling pendeknya mana? Al-Kautsar, ya, sama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas masih penting 4 ayat. Al-Kautsar kan 3, paling pendek. Ya. Kita kan kalau sholat sendiri pakainya Al-Kautsar sama An-Nas atau Qul. Kalau sholat rame-rame ngimamin orang, Sabbi isma rabbikal a'la sama Al-Ghasyiyah. Nipu. Harusnya kalau ngimamin orang pendek suratnya, kalau sholat sendiri panjang. Jadi bohongin orang kita, iya nggak? Sholat sendiri cepat, sholat rame-rame dipanjang-panjangin bacaan, itu nggak sunnah, gitu. Ya. Nah kemudian suratnya juga harus berurut dari bawah ke atas. Yang paling atas kan Al-Nas, nomor suratnya 114, surat terakhir. Jangan dibalik 114 ke 113, namanya turun. Dibaca An-Nas dulu, ayat rakaat pertama, rakaat kedua Al-Falaq, turun itu namanya, nggak berurut. Ya, sunnahnya Al-Falaq dulu, baru An-Nas gitu. Tetapi dalam hadis sahih, Sabbi isma rabbikal a'la dulu, baru Al-Ghasyiyah, walaupun lebih panjang Al-Ghasyiyah daripada Al-A'la, karena nomor urutnya lebih tinggi Al-Ghasyiyah, ya. Al-A'la lebih rendah. Jadi dari bawah ke atas baca. Jangan acak-adul, acak adul. Ya walaupun boleh ya acak-adul. Dia baca Al-Imran dulu baru Al-Baqarah, acak-adul namanya. Ya. Dibaca Al-Imran, terus rakaat keduanya Al-Baqarah. Boleh sih secara hukum, tapi tidak menyunah. Yang menyunah itu berurut, karena Nabi seringkali begitu, bacanya Al-A'la dulu karena adanya di bawah, baru Al-Ghasyiyah yang ke atas. Ya, kalau mau baca Al-Fil, ke atasnya apa? Habis Al-Fil apa? Al-Fil, Alam Taro. Terus Al-Quraish, jangan dibalik, Al-Quraish dulu baru Al-Fil, itu namanya dibalik. Bukan nggak boleh, bukan batal, tidak, cuma tidak sunnah.
yang sunnah itu dari nomor urut yang lebih rendah dan nomor urut yang lebih tinggi. Karena mungkin dulu kita ngajinya juz amma. Juz amma kan urutannya gitu Pak, dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus gitu sampai amma ya tasa. Dikiranya amma ya tasa itu paling rendah, paling tinggi, padahal lebih rendah dari An-Nas. Yang paling tinggi itu An-Nas. Mungkin dulu kita kan gitu Pak, ngajinya dari Al-Fatihah juz amma ya. Dari An-Nas dulu, Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, terus Al-Lahab, terus Al-Fatihah, An-Nasr. Itu urutannya dulu juz amma. Padahal yang benarnya dibalik gitu. Karena kebiasaan itu mungkin sekarang berbawa sampai sekarang. Ya. Bukan batal soal tidak, memang tidak sunnah saja. Jadi itu dua alasan makmum bisa membenci imamnya karena rukun dan syarat salatnya tidak lengkap atau karena akhlaknya. Jadi kalau orang-orang dulu Pak, kalau dia masih suka ngeloneng apa ngeloneng Pak? Ini bahasa keluar bahasa aneh lagi ngeloneng. Ngeloneng itu ya apa sih? Jalan-jalan gitu ya. Dia nggak karu-karuan gitu. Ngabuburit kalau bahasa bulan Ramadan gitu kan. Ngabuburit nggak benar itu Pak. Apa aja dilihat kan gitu. Nah suka begitu tuh, nggak bisa menjaga mata, nggak bisa menjaga telinga, itu nggak berani gitu. Ya. Kalau masih senang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, apalagi waktu sholat sudah masuk dia masih nongkrong, nggak mau, nggak berani jadi imam. Karena tahu pasti yang melihat saya sebel. Kalau saya jadi imam dia sebel pasti begitu. Maka sholatnya tidak diterima. Ya. Itu yang pertama. Jadi orang yang sholatnya nggak diterima itu orang yang mengimami kaum yang kaum itu sebel benci sama dia, atau akhlaknya nggak benar. Ada orang tua yang maki-maki, padahal dia lebih muda, walaupun ilmunya lebih tinggi, nggak boleh. Itu subul adab namanya. Kan orang tua ada dua Pak ya. Orang tua karena ilmunya, ada orang tua karena usianya. Dua-duanya harus dihormati. Ya. Jangan diabaikan. Yang kedua, wa imra'atu atau wal mar'atu batat wa zawjuha sakhitatun 'alaiha. Yang kedua yang sholatnya nggak diterima adalah perempuan yang tidur malam tadi sedangkan suaminya marah gara-gara nggak dibagi. Padahal alasan cuma capek. Marah tuh suaminya, sholatnya nggak diterima. Begitu nggak Pak? Pernah begitu nggak Pak? Pengalaman pribadi Pak. Sering. Iya, tapi ya jangan sampai subuh Pak, marahnya sebentar aja. Kasihan istri kita, sholatnya nggak diterima subuhnya. Selama kita masih dongkol, masih marah, istri sholat berapa waktu pun nggak diterima. Jadi istri yang suaminya marah kepada dia, ya itu nggak diterima sholatnya, puasanya nggak diterima, ibadahnya nggak diterima. Jadi wal mar'atu batat wa zawjuha sakhitatun anha. Dan perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepada dia, maka sholatnya
bacaannya bagus, tapi suaminya marah sama dia, nggak diterima. Ya. Hati-hati Pak, kalau mau marah ya jangan lama-lama, sesaat aja, jangan sampai berhari-hari. Ya. Sama istri kasihan nanti sholatnya sia-sia. Secara fikih memang sah sholatnya, sah. Tapi kalau nggak diterima berarti kan nggak ada nilainya nih. Ya, kasihan. Capek-capek sholat tapi nggak ada pahala. Jadi istri yang dimarahi suaminya, sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, ini dalam hadis ini. Ada 3 hadis sebenarnya yang menjelaskan tentang orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Ada riwayat dari Abu Dawud, Ibnu Majah, ada riwayat dari Abu Dawud saja, dan ini Ibnu Majah saja. Gitu ya. Jadi ada 3 hadis yang mirip, ya, tapi poinnya beda-beda. Yang kita sebut hadis pertama ini 3, ya. Sama juga 3 hadis ini nyebutnya salah satu gitu, tapi poin selanjutnya beda-beda. Sehingga nanti dikumpulkan, dirangkum dari 3 hadis ini ada beberapa orang yang sholatnya nggak terima. Nah, dalam hadis ini 3 dulu, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya bisa kita bahas hadis kedua siapa aja gitu. Yang ketiga, orang yang tidak diterima sholatnya itu adalah orang al-akhwani mutasorimani. Al-akhwani mutasorimani, 2 orang bersaudara yang lagi perang dingin. Adik kakak lagi perang dingin. Adik kakak bukan tetangga. Jadi akhun itu yang wajib disilaturahmikan, ya, yang wajib disambung silaturahimnya itu saudara. Yang wajib disambung silaturahimnya itu kan ada berapa Pak? Ada pertama, ada 5 ya kalau masalahnya. Pertama bapak, terus sampai ke atas bapak, kakek, apalagi terus buyut, apalagi terus ya, nggak tahu kan saya bahasanya, gitu ya. Nah itu kalau diputus haram hukumnya, memutus silaturahim kepada bapak, kakek, buyut dan seterusnya ke atas, itu hukumnya haram. Ya, yang wajib disilaturahim itu. Yang kedua ibu, nenek, sama buyut dan terus ke atas, itu juga wajib disilaturahim. Kalau diputus haram hukumnya. La yadkhulul jannah qati'ul rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang ketiga, amun itu paman dari pihak ayah. Kita punya ayah kita punya adik atau kakak, itu amun namanya kalau bahasa Arabnya, amun. Itu juga wajib disambung. Kalau diputus haram, ya, nggak boleh. Jadi memutuskan silaturahim sama paman dari ayah, itu nggak boleh, hukumnya haram. Sehingga ada riwayat ketika Nabi sedang duduk-duduk di masjid kayak begini, datang pemuda, ya, seorang pemuda datang terus duduk ikut serta di majlis Nabi. Kemudian Nabi merasa agak ada sesuatu yang lain, karena Nabi orang yang paling sensitif jiwanya pada hal-hal yang negatif, ya, aura-aura negatif itu Nabi paling sensitif. Jadi kan sampai sekarang banyak orang yang seperti itu, yang bisa sensitif terhadap aura-aura negatif seseorang. Nabi bisa begitu, sahabat juga bisa.
Seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah didatangi sahabat yang namanya Nu'man kalau tidak salah. Ketika Nu'man mau berjumpa dengan Sayyidina Utsman, Amirul Mukminin saat itu, beliau lihat perempuan cantik bukan main, dipandangi terus, nggak buang muka gitu, nggak kedip, dipandangi terus, sampai akhirnya dia menghadap kepada Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Padahal Sayyidina Utsman nggak tahu, tapi beliau bisa rasakan. Sepertinya di antara mata kamu ada hijab yang menghijabi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa tahu, bisa merasakan. Sekarang juga ada kiai-kiai, ulama-ulama yang bisa merasakan seperti itu. Itu warisan Nabi yang gak diajar, yang gak ada kitabnya. Warisan Nabi ada yang kitabnya ada, Quran, hadis itu kitabnya ada. Dan warisan Nabi ada yang gak diajarkan, didapat dari Fadlun minallah, yang disebut ilmu laduni kata Imam Ghazali. Jadi ilmu laduni itu ada. Kalau kata orang Wahabi kan ilmu laduni itu ilmu setan. Padahal itu Utsman bin Affan bisa merasakan, padahal dia tidak tahu, tapi dia jujur, iya tadi saya melihat perempuan cantik sebelum kesini, itulah yang mengalami. Kalau bisa, apakah wahyu Allah turun kepada wahai Sayyidina Utsman? Tidak, wahyu sudah terus. Itulah karma. Ya, kalau wali karma, kalau sahabat apa namanya, di atas karma. Jadi ada pakai. Seperti sahabat Umar lagi khutbah Jumat, dia utus Ubadah untuk perang. Kalau masalah di daerah Badr. Jadi ketika beliau khutbah Jumat, beliau seakan-akan melihat pasukan yang beliau kirim di bawah pimpinan Ubadah itu lagi kelihatan itu kacau. Kata Utsman, apa kata Sayyidina Umar? Hadza jabal, zalikal jabal, zalikal jabal. Sahabat yang lain kaget. Tiba-tiba Umar nunjuk-nunjuk sambil gunung itu buat perlindungan gitu ya. Bahasa kita. Gunung itu buat perlindungan. Dan anehnya Ubadah dengar padahal ratusan kilometer ya, tapi Ubadah dengar langsung melihat itu gunung yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Jadi ternyata karomah itu ada di zaman sahabat ada. Jadi kalau yang tidak percaya itu terserah, tidak. Kalau kita percaya dan itu jelas banyak yang menyaksikan di masjid. Jika saya nampak baju itu ada yang bilang hari ini itu dongeng, itu ilmu setan, yang ngomong kali ini. Nah jadi saya harus bisa sampai Nabi SAW didatangi sahabat, padahal Nabi nggak tahu pemuda itu siapa, nggak tahu. Saya ditanya, ente kayaknya bawa orang negatif kata Nabi. Sehingga rahmat Allah itu terhenti gara-gara dia datang. Jadi rahmat Allah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia datang ke majlis Rasulullah SAW. Ditanya sama Nabi, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya lagi berantem sama mamang saya. Oh kalau gitu, itu yang menyebabkan rahmat Allah terhenti. Pulang minta maaf, baru kamu balik. Jadi pantas Rasul bilang orang yang lagi ribut sama saudaranya, sholatnya nggak diterima. Karena rahmat Allah itu dihentikan. Padahal majlis Rasulullah, apalagi majlis kayak kita gitu ya. Kalau ada orang yang berantem sama saudara, jangan harap ada rahmat. Padahal kata hadis kan kalau kita ngaji, rahmat Allah turun, gitu ya. Ketenangan turun. Dan kalau ada yang lagi berantem sama saudaranya, ribut sama saudaranya dibawa ke masjid,
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa para ulama dulu bisa seperti itu? Karena ketakwaannya, keimanan luar biasa. Kalau kita pengen dapat itu, tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Makan yang baik-baik, jangan makan yang tidak baik. Kata Sayyidina Ali, man akala halalan wa syariba halalan arba'ina yawman safat qulubuhum wa ja'alallahu alsinatahum hikmah. Siapa orang yang 40 hari saja dia makan dan minum yang halal, tidak pernah makan yang haram, apa yang syubhat, apalagi yang haram, ya. Dia selalu makan yang halal, minum yang halal, 40 hari aja, sofat qulubuh, maka akan dibersihkan hatinya. Jadi ternyata makanan mempengaruhi gitu. Makanan, kenapa hati kita hari ini gelap? Makanan benar. Kita makanan kita sekarang lumayan benar, Pak. Nasi goreng campur ancu, biar enak. Ancu itu apa? Arak Cina. Pantesan nasi gorengnya enak. Pakai arak Cina. Arak Cina, arak haram apa halal? Kita tahu kan. Ya gimana hati kita bisa bersih? Ya Pak, bilang itu tentang nasi goreng. Jangan pakai arak Cina. Atau makan makanan di hotel-hotel begitu Pak, semuanya resepnya begitu. Pakai penyedap-penyedap itu yang dari Korea, dari Jepang, bukan negara Muslim. Ya, gimana hati kita mau bersih, bisa mendeteksi aura negatif gitu ya. Kalau makanan kita jadi, makanya ada ulama bilang kenapa kita wajib zakat fitrah? Kenapa Pak? Nah, zakat fitrah fungsinya apa Pak? Membersihkan diri dan puasa, kan gitu ya. Fitrah itu fungsinya untuk membersihkan diri kita, badan kita, dan puasa kita dari hal-hal yang negatif. Yang dibersihkan itu bukan yang sengaja ditelan tahu itu haram dimakan, bukan itu. Kalau itu nggak perlu, nggak bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya. Itu mah harus ditaubati benar-benar sampai 40 hari. Nah, wajibnya zakat fitrah itu karena kita memakan sesuatu yang haram yang kita nggak tahu. Kayak tadi itu makan nasi goreng pakai anciu. Kita nggak tahu, kita makannya pantesan enak gitu ya. Padahal itu haram. Kita nggak tahu, nah wajib zakat kita dibersihkan dulu. Tapi kan setahun sekali Pak. Setahun sekali. Makanya hati-hati sekarang makan apa yang bikin bukan orang Islam. Kalau dulu saya Pak diajarin biar hati kamu bersih, biar kamu bisa ngaji dapat ilmu. Jangan sekali-kali makan makanan orang yang bukan Islam. Sekarang juga harus terus. Dia masak orang lain bukan orang Islam, rakusnya bukan lain. Maaf ya, jangan. Di taklim muta'alim itu dibahas. Jadi jangan. Minumnya saja, numpang minum. Dulu saya ketika SD itu ada tetangga sekolah SD itu orang Chinese, non Muslim. Suatu ketika teman-teman saya sekolah itu haus gitu ya, dan dia biasa tuh naruh apa sih tempat minum kayak gentong gitu, gentong besar ditutup rapat air bersih di samping rumah buat bagi dia, katanya siapa aja yang mau minum silahkan. Dan termasuk saya ikut minum di situ. Pulang ngadu sama orang tua, awas besok kamu minum lagi. Langsung
Jangan sekali-kali makan dan minum minuman orang yang bukan orang Islam. Kalau kamu ingin dapat ilmu, begitu kan? Ya. Kalau enggak, kamu nggak bakal dapat ilmu. Ngaji kayak apapun, kalau sembarang makan. Sampai sekarang saya ingat itu, Pak. Dan ternyata kitabnya ada gitu. Ta'limul Muta'alim Syekh Januzi itu bahas. Istilahnya yang masak di RT, maaf, makan bersama yang masak bukan orang Islam. Perabotannya diambil dari rumahnya, kita ikut makan. Gimana sholat kita benar, nanti kita benar. Ini hati-hati, jangan sembarangan makan. Orang yang nggak sholat aja jangan dimakan makanannya. Orang yang nggak mau sholat, Islam nggak mau sholat, jangan dimakan makanannya. Kalau kita mau berkah, bersih hati, suci hati kita. Kata Imam Ali, ya, ini bukan rasis ya, bukan. Ini ajaran Islam seperti itu. Karena Sayyidina Ali bilang begitu. Siapa yang 40 hari makanan yang halal, minuman yang halal, sofat lahu qulubuh, maka hati akan jadi bersih. Kalau hati sudah bersih bagaikan kaca, apa aja yang ada di depannya kebayang, kan gitu kan? Hati kaca gitu. Kita nyengir, bayangan kita di kaca nyengir. Karena kaca itu bersih, kata Imam Ghazali. Hati itu bagaikan kaca, cermin. Jadi apa yang ada di depan kita akan kebayang. Jadi kita bisa merasakan benar benar. Kita bisa rasakan. Kalau hati kita sudah syaratnya tadi 40 hari. Kalau mau coba-coba gitu ya, benar di kata-kata Imam Sayyid Ali, 40 hari jangan makan yang haram, jangan minum yang haram. Benar. Yang kedua hikmahnya, wa ja'ala al-sinatahul hikmah. Allah akan jadikan lisannya itu kalau bicara mengandung hikmah. Kalau makanan dan minumannya selama 40 hari yang haram. Jadi ternyata makanan mempengaruhi fisik dan jiwa. Pantesan orang yang makan anjing lalunya kayak anjing. Ya kan? Orang yang suka makan anjing lalunya kayak anjing. Siapa aja yang lewat anjing gimana? Gonggong aja dia bersembarangan. Kan begitu kan? Gak ada hormat-hormatnya orang. Yang banyak duit digonggongin, yang pakai seragam polisi digonggongin, gitu ya. Yang pakai seragam tentara digonggongin juga, anjing, begitu. Kalau orang makannya makanan anjing, ya begitu, lalunya kayak anjing. Ya, yang makanan babi ya nyeruduk terus kayak babi. Siapa aja kayak seruduk terus, menghalang, bener mau enggak, mau masuk etika atau dia seruduk aja. Tuh kayak di atas kemarin, seruduk terus karena makanannya kayak babi kan sifatnya nyeruduk terus dia. Orang udah aman-aman dia seruduk gue. Nah itu namanya. Jadi makanan itu mempengaruhi fisik dan jiwa. Makanya hati-hati. Udah habis Pak? Nah, 1 jam, silakan Bapak yang mau bertanya.